Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 210910606045 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode numerik, yaitu 1. Menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan persamaan linear, yaitu 3x tambah 5y sama dengan 44, 5x tambah 2y sama dengan 29 dengan menggunakan 3 cara, yaitu substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Untuk pertama, saya akan menjelaskan metode substitusi dengan menggunakan program Python. Jadi, di dalam Python, yang pertama di dalam Python yaitu mendeklarasikan variabel yaitu x yang bernilai 3, y bernilai 5, t bernilai 44, x2 bernilai 5, y2 bernilai 2, dan t2 bernilai 9. Yang semua jenisnya adalah integer. Kemudian pada bagian proses yaitu A sama A yang bernilai T2 dibagi X2. T2 sendiri 29 dibagi 5. Kemudian A2 yaitu min Y2 dibagi X2. Kemudian A3 buka kurung X dikali A2, A2-nya bernilai 0,4 ditambah Y. Kemudian pada bagian hasil sama dengan T, hasil sama dengan T dikurang buka kurung X dikali A. Kemudian pada bagian total Y yaitu hasil dibagi A3. Hasil sendiri yaitu 26,6, A3 yaitu 3,8, sehingga mendapatkan 7. Kemudian pada bagian Y3 yaitu Y2 dikali total Y, kemudian hasil 2 yaitu T2 yang bernilai T2 dikurangi Y3. Kemudian pada total X yaitu bernilai hasil 2 dibagi X2. Sehingga mendapatkan 7,3. Selanjutnya pada metode eliminasi yaitu sama kayak substitusi, deklarasikan variabel. Kemudian pada bagian proses yaitu A bernilai X2 dibagi X, X1 sama bernilai A dikali X, Y1 bernilai A hasil dari X2 bagi X dikali Y. Kemudian untuk total yaitu A dikali T, kemudian X3 yang bernilai yaitu X2 dikurangi X1. Kemudian Y3 bernilai Y2 dikurangi 1, jumlah T2 dikurangi total. Kemudian pada jumlah yaitu jumlah dibagi Y3. Jumlah sendiri di sini adalah min 44,33 dibulatkan dengan min 44 dibagi Y3. Y3 yaitu di sini. Kemudian pada Y yaitu total sama dengan jumlah. Kemudian A sama dengan Y2 dibagi Y untuk variabel X-nya, yaitu X1 sama untuk menentukan X-nya yaitu X1 A, X1 sama dengan A dikali X, dan Y1 sama dengan atau bernilai A dikali Y. Dan kemudian total sama dengan A dikali T, X3 yang bernilai X2 dikurangi X1. Dan Y3 sama dengan atau bernilai Y2 dikurangi 1. Jumlah sama dengan T2 dikurangi total, dan jumlah sama dengan jumlah. Hasil perjumlahan T2 dikurangi total baru dibagi dengan X3. Kemudian mendapatkan X total yaitu bernilai jumlah. Kita lihat sendiri sini yaitu ukuran penyisaannya yaitu 3,7 atau 7,3. Kemudian itu pada aturan Cramer. Kemudian itu aturan pada aturan Cramer itu deklarasikan variabel sama seperti kayak tadi sebelumnya. Kemudian pada bagian proses yaitu X3 yaitu X dikali Y2, X-nya sendiri bernilai 3, Y2-nya sendiri bernilai 2 dikali, kemudian membuat variabel baru yaitu Y3 yaitu Y dikali X2. Dan selanjutnya itu hasil sendiri yaitu X3 dikurangi Y3, dan hasil 2 T dikali Y2, dan untuk hasil 3 T2 dikali Y.
Dan untuk hasil 4, hasil 2 dari hasil T kali Y2 dikurangi hasil 3. Kemudian totalnya sendiri. Kemudian untuk total yaitu hasil 4, yaitu hasil 2 dikurang hasil 3, dibagi dengan hasil. Hasil yaitu di sini hasil X3 kurang Y3. Kemudian untuk Y4 yaitu X dikali T2 dan Y5 yaitu X2 dikali T. Kemudian hasil Y sama dengan Y4 dikurangi Y5. Dan total duanya sendiri yaitu hasil Y dibagi hasil. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 7,3. Total 2 sendiri sini adalah total 2 dari hasil dibagi hasil, dan total sendiri yaitu hasil 4 dibagi hasil. Fungsi round di sini adalah untuk membulatkan angka. Kemudian baik, selanjutnya itu nomor 2 yaitu interpolation. Yang pertama deklarasikan variabel. Yang pertama itu import matplotlib untuk membuat grafiknya. Kemudian deklarasikan variabel dan Y sendiri yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Kemudian print atau cetak X yaitu 3,2 dan Y yaitu hasil dari sini. Hasil proses. Kemudian fungsi kemudian fxx yaitu X1, X2 dan X, dan fxy yaitu Y1, Y2 dan Y. Sehingga mendapatkan hasil yaitu titik X-nya adalah 3,2 dan titik Y baru dan titik Y adalah 46,999. Sehingga titik terbarunya yaitu 3,2 4,6999. Dan kita lihat grafiknya di sini seperti pada di gambar. Kemudian selanjutnya itu Gauss-Jordan. Pada metode Gauss-Jordan itu kita menggunakan NumPy. Yang pertama itu import NumPy dan kemudian input jumlah batas matriksnya dan ditambah 1. Dan pada bagian di sini untuk perulangan pada bagian pertama perulangan yaitu jumlah inputan, dan pada bagian kedua yaitu proses. Sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu input jumlah matriks sesuai dengan tugas yaitu 4 kali 4. Matriksnya sendiri yang bernilai 6, 12, 3, 6. Salah, ternyata ini 3. 6, 12, ini 3, dan 6, dan min 21. Selanjutnya pada matriks kedua yaitu 12, 6, 9, min 3, dan 51. Selanjutnya itu 18, min 9, 12, 12, dan 57. Selanjutnya itu min 6, 3, min 6, dan min 3, dan terakhir yaitu min 27. Sehingga mendapatkan solusi yang diperoleh adalah X0 yaitu sama dengan min 3,0, yaitu selanjutnya itu X1 sama dengan 8,50, dan X2 yaitu 4,725, dan X3 sendiri yaitu 9. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian nomor 4 yaitu pertama itu menggunakan metode biseksi. Pada bagian pertama deklarasikan variabel dan fungsi X1 yaitu 2 dikali X1, X1 2, dan baru ditambah 3 tambah 2, baru dikali X1, baru dikali 2, baru dikurangi X1, baru ditambah 2. Begitu juga dengan Fx2, dan cuma beda pada bagian variabel X3, dan selanjutnya itu Xi yaitu fungsi X1 yaitu dikali Fx3, kemudian print, dan pada bagian perulangan
untuk melakukan pemrosesan dan melakukan pencetakan. Dan pada bagian if, jika fx-nya dikali fx2 kurang dari 0, maka x1 sama dengan x2. Jika bukan, maka fx dikali fx2 lebih besar dari 0. Jika tidak, maka selanjutnya ke elif, selanjutnya ke percabangan selanjutnya itu fx dikali fx2 sama dengan 0. Kemudian print angka persamaannya adalah, dan selanjutnya itu pada bagian kita mendapatkan angka persamaannya adalah 2,0315 dan hasil fungsinya adalah 20,28125. Kita menggunakan 5 jumlah 5 iterasi sesuai dengan pada bagian program di sini menggunakan 5 literasi. Selanjutnya yaitu metode regular falsi. Untuk pada bagian metode regular falsi, yang pertama literasi variabel A sama dengan 2, B yaitu 3, dan I jumlah literasinya yaitu 5. Kemudian FA dikali, yaitu membuat fungsi yaitu F fungsi A yaitu fx yaitu 2 dikali A dikali 3 tambah 2 dikali A dikali 2 dikurang A tambah 2. Kemudian mengembalikan nilai fungsi fx, Kemudian pada bagian perulangan yaitu for x in range I, x sama dengan B fungsi B kurang A dibagi fungsi B dikurang fungsi A. Kemudian pada bagian pertemuan if yaitu fungsi A dikali fungsi X jika kurang mulai dari 0, maka selanjutnya itu B sama dengan S. Jika tidak, maka A sama dengan X. Jika bukan dua-duanya, maka akarnya adalah X. Kemudian break atau berhenti. Sehingga kita mendapatkannya adalah akar yang mendekati yaitu min 0,2222 dan akarnya itu 0, min 222. Baik, cukup sekian dan terima kasih.